Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang sudah benar-benar melupakanmu. Ya. Jadi kita bertanya-tanya, apakah mantan masih tertarik kepada kita? Pengen tahu sekurang-kurangnya kan itu? Ataukah mantan memang sudah tidak peduli lagi dengan kita dan memang sudah betul-betul melupakan kita? Jadi ketika mantan sudah benar-benar melupakan, ada 3 tandanya atau ciri-cirinya. Yang pertama, kita sama sekali tidak pernah mendengarkan kabar apapun dari mantan. Ya, atau tanda-tanda mantan punya ketertarikan kepada kita. Jadi contoh sederhana ya, tanda jika mantan masih mengintip media sosial kita. Itu namanya kabar dari mantan tuh. Oh, mantan, misal kita punya atau ada aplikasi media sosial yang baru lah ya. Ketika ada media sosial baru kan semua orang pindah ke sana. Nah, kita menggunakan media sosial yang baru. Sementara mantan belum. Kemudian jalan beberapa bulan, tiba-tiba mantan pasang aplikasi atau menggunakan aplikasi media sosial yang baru tadi. Nah, dan itu ditawarkan tuh untuk berteman dengan kita. Kan biasanya media sosial baru gitu. Ditawarkan berteman dengan kita gitu. Bagaimana media sosial itu tahu atau menawarkan itu? Sementara kita misal sudah tidak menyimpan nomor telepon mantan. Nah, media sosial itu tadi bisa tahu jika mantan menyimpan nomor telepon kita. Ya, artinya ada kabar dari dia, ya. Kita pernah ya merasakan begitu, ada media sosial baru, kita menggunakan media sosial yang baru, sudah jalan, nah tiba-tiba ada pemberitahuan menawarkan ya pertemanan. Ini orang yang Anda kenal katanya. Kok dia bisa tahu? Sementara kalau media sosial tadi kita berikan akses untuk mengakses handphone kita, tidak ada nomor telepon mantan di situ. Artinya mantan yang masih menyimpan nomor telepon kita. Nah, atau kabar-kabar dari teman-temannya. Kan bisa saja tuh kita ketemu di mall, ya, ketemu di pasar dengan teman atau sahabatnya mantan, ya say hello. Sama sekali mereka tidak pernah cerita. Mantanmu cerita tentang kamu, nanya-nanya tentang kamu. Sama sekali tidak ada. Ya, jadi tandanya yang pertama, kita sama sekali tidak pernah mendengar kabar berita apapun dari mantan tentang mantan. Ya, nah, yang kedua, kita tidak pernah lagi tiba-tiba teringat mantan. Nah, itu penting tuh. Kita sering tuh bahas, ya, bahwa ketika kita tiba-tiba teringat kepada seseorang, itu tanda bahwa orang tersebut sedang memikirkan kita. Basis penelitian ilmiahnya adalah penelitian interbrain oleh Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield ya. Pikiran manusia itu terkoneksi dengan manusia lainnya seperti halnya wifi. Saya sedang memikirkan seseorang, maka pikiran saya dan orang itu otomatis langsung terkoneksi seperti halnya wifi. Dia memahami, ngerti dia kalau saya sedang mikirin dia dengan intuisinya. Ya, mantan juga begitu.
Kalau dia memikirkan kita, jadilah kita tiba-tiba teringat kepada dia dengan intuisi kita, kita tahu. Karena apa? Karena pikiran mantan dan pikiran kita otomatis langsung terkoneksi. Tidak ada tiba-tiba teringat mantan lagi. Ya. Yang ketiga, tidak ada juga tanda-tanda mantan akan berpisah dengan orang ketiga yang ada bersama dia sekarang. Ya, segala sesuatunya tetap terlihat begitu sempurna, mantan dan orang ketiga. Ya, kebersamaan mereka bisa kita intip di media sosialnya, ya. Semakin hari mereka semakin mesra dan semakin bahagia. Dan ini sudah betul-betul stabil gitu loh, karena sudah melewati 1 tahun ya. Mungkin kalau baru 2-3 bulan ya masih ya semangat-semangatnya lah ya. Habis itu rajin bertengkar kemudian pisah ya. Tapi kalau kemudian sudah setahunan itu orang sudah beradaptasi. Betul-betul sudah menerima pasangannya dengan segala kekurangan, dan kekurangannya. Nah, jadi 3 hal itu yang kita rasakan. Jadi yang pertama tadi, tidak ada kabar apapun dari mantan, bahkan dengan kecanggihan media sosial. Seperti pada saat ini, media sosial pun tidak bisa membaca bahwa kita dan mantan ini punya keterhubungan. Tadi ya, media sosial itu akan membaca handphone kita. Begitu dia baca, dia tawarkan, ini akun media sosial teman-teman Anda. Ya, dia kasih tahu ke kita. Mau diajak berteman atau tidak? Nah, ya, artinya ketika tidak ada itu, kita sudah tidak menyimpan nomor telepon mantan, begitu juga mantan. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada tanda-tanda mereka bertengkar. Pokoknya mereka aman, damai, tentram, bahagia. Dan yang ketiga tadi, kita juga sama sekali tidak pernah tiba-tiba teringat mantan lagi, ya. Nah, artinya jika memang itu yang kita rasakan, yang kita lihat ya, artinya mantan sudah benar-benar melupakan kita. Apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Ya mungkin ini adalah waktu yang paling tepat untuk mulai mencari seseorang sebagai pengganti mantan. Ya. Dan yakinlah bahwa kita bisa dapat kok seseorang yang jauh lebih baik, jauh lebih keren daripada mantan selama kita mau berusaha. Ya, usaha kita apa? Ya memperbaiki diri kita, meningkatkan citra diri kita. Semakin kita sukses, semakin kita kaya, penampilan kita semakin keren, semakin banyak follower kita di media sosial kita, maka ya akan semakin banyak orang yang tertarik menjadi pendamping hidup kita, sehingga kita bisa memilih yang terbaik di antara mereka. Manusia akan mendapatkan hasil yang terbaik kalau dia mau berusaha yang terbaik. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.